Bismillahirrahmanirrahim. Kuni barda wa salaman ala walu wa najjaynahu walutan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa sallam. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim. Walutan, dan kami selamatkan Lut. Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim, anak saudaranya Nabi Ibrahim. Namanya Harun. Itu tinggalnya dulu di Irak. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai saudara namanya Harun. Nah, anak saudara beliau itu namanya Lut bin Harun bin Azar. Ini masuk Islam, terus iman kepada Nabi Ibrahim, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, suruh dakwah di kampung Sodom 1 hari dari negari Palestina. Perjalanan 1 hari. Waluton, dan kami kirim waluton ilal ardi wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, waluton, dan dari Lut, ilal ardi, dari bumi. Halo. Wa arsalnal asarin. Ini kok ada wa najjaynahu. Walutan, dan kami utus Nabi Lut ilal ardi, kepada bumi, allati, ya bumi, barakna, yang kami barakai fiha, di dalam bumi, lil alamin, untuk orang alam, semua orang alam, yaitu negeri Syam. Nabi Ibrahim dikirim ke negeri Syam di Palestina sana. Nabi Lut dikirim di 1 hari dari Palestina sana juga. Di Mu'tafikah. Wa wahabnahu, dan dan kami kasih Nabi Ibrahim. Wa wahabna, dan kami kasih lahu kepada Nabi Ibrahim. Ishaq, Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Nafilatan, sebagai tambahan. Nafilatan, sebagai tambahan. Nanti Yakub itu cucu sebetulnya. Ini tambahan. Minta anak Nabi Ibrahim, dikasih Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Jadi tambahan lagi. Setelah Nabi Ishaq dikasih lagi Nabi Yakub. Wa kullan, dan kedua-duanya Nabi Ishaq dan Nabi Yakub, ja'alna, kami jadikan sholihin, orang-orang yang soleh. Maksudnya salihin, orang-orang yang pantas untuk menjadi nabi, jadi orang-orang dari nabi. Wa ja'alnahum, dan jadi kami jadikan mereka a'immatan, pimpinan-pimpinan. Orang itu kalau mau mendakwahkan agama akhirnya jadi pimpinan sebetulnya. Nah, tanah pimpinan itu siapa tadi? Pimpinan itu orang yang nyuruh-nyuruh itu loh, pimpinan itu. Nah, yang dipimpin siapa? Yang disuruh-suruh itu. Kalau pengembala kambing, maka itu yang nyuruh-nyuruh kambing. Jangan ke situ, jangan ke sini, jangan ke sini. Lah kamu pengen kambingnya atau pengembalanya? Kalau kamu suka amar ma'ruf nahi mungkar, maka kamu jadi pimpinan. Mengajak orang kebaikan, ngajak sini, jangan berbuat maksiat, ngajak. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan, sebagai pimpinan takwa, yahduna, yang memberi petunjuk manusia, bi amrina, dengan petunjuk kami, dengan agama kami. Wa awhayna, dan kami beri wahyu ilahim, kepada mereka, fi'ilal khairati, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa iqamas sholati, dan menegakkan salat. Salat dengan menegakkan salat sebagai pengalaman dengan beda lagi. Salat dengan benar, tepat pada waktunya, itu iqamatus shalah.
Sholat dikodok-kodok gak karu-karuan itu, kadang-kadang direpel satu hari jadi satu. Itu bukan iqamatus sholah yang benar. Wa ita zakati, dan membayarkan zakat. Wa kanu, dan adalah mereka lana kepada kami abidin, sama beribadah, sama menghamba, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Walutan dan Nabi Lut, dan kepada Nabi Lut ataina kami berikan Nabi Lut hukman hikmah. Itu hukman itu satu kecakapan di dalam memberi keputusan. Hukman, kecakapan untuk memberi keputusan di antara dua orang yang berselisih. Wa ilman, dan ilmu. Wa najainahu, dan kami Allah selamatkan Lut minal qaryati, dari kampung, allati, yang kampung itu kanat, yang adanya kampung itu ta'malul khaba'is, mengamalkan amalan-amalan kotor. Kampungnya Nabi Lut ini mempunyai amalan kotor, dan awalnya orang yang amalan kotor itu ya amalan ya kaum Lut ini. Artinya apa? Perbuatan mereka ini seperti liwat. Liwat itu adalah ngumpuli laki-laki, bukan ngumpuli perempuan. Banyak lucu. Awalnya orang yang liwat itu kaumnya Nabi Lut. Itu. Dan mereka ini memang suka membalik-balik sebuah perkara itu dibalik. Orang-orang di jalan, orang lewat, itu dibuat mainan. Nanti dilempar pakai ketepel itu, lempar atau dilempar itu. Buat mainan, orang lewat-lewat di jalan. Kalau ada orang bawa harta, lewat di kampung dia, keroyok semuanya, dia ambil barang-barangnya. Suatu hari ada pembantunya Nabi Ibrahim, diperintah Nabi Ibrahim supaya ziarah kepada Nabi Lut untuk menyampaikan sesuatu pesan dari Nabi Ibrahim. Maka sampai di kampungnya Nabi Lut, betul, lempar batu kepalanya. sama orang kampung situ memang kesukanya begitu. Kesumpahannya kaum Lut itu kalau ada orang asing dilempari batu itu kepalanya itu. Akhirnya kaum Lut ini pembantunya Nabi Ibrahim minta pengadilan. Nah, jawabnya hakimnya pengadilan itu mengatakan kamu harus bayar. Loh, kok bayar apa? Karena kamu darah dari kepalamu sudah dikeluarkan, mestinya kamu bayar. Bayar terima kasih, di kepalanya telah dibocorkan, katanya. Hakimnya ngawur sing luar biasa. Makanya akhirnya pembantunya Nabi Ibrahim itu ngambil batu, hakimnya dikepruk batu kepalanya itu sampai bocor. Bayar ini, hutangmu kepada aku, bayarkan sama dia. Udah itu aja. Ya gak kalah pinter, karena tanah muridnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ahli hikmah dan ahli membuat hujjah. Itulah orang-orang zaman dulu, itu orang yang suka membalik-balik perkara. Kawin bukan sama laki-laki perempuan, malah kawinnya sama laki-laki. Itu orang yang berbuat jahat malah harus dihormati, orang yang berbuat baik malah harus dihabisi. Nggak karu-karuan lah itu. Perbuatannya nggak karuan. Nggak dikatakan sebagai kaum yang suka beramal khaba'is. Amalan-amalan kotor semua diamalkan oleh mereka. Innahum, sungguhnya mereka, kanu adanya kaum Lut itu, kaum ahli kampung itu, kaum masauin, adalah kaum buruk. Fasikin, lagi fasik. Wa adkhalnahu, dan kami masukkan Nabi Lut bi rahmatina, di dalam rahmat kami, sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makarnya kaumnya.
Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat. Dan malaikat ini sebelum datang ke kaumnya Nabi Lut, yaitu datang ke Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya maka silahkan masuk. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya minta supaya dibuatkan, ini ada tamu, dibuatkan makanan kepada istrinya. Dibuatlah, yaitu anak sapi yang dibakar dengan batu sehingga lembut, itu tulang-tulang apa itu daging-dagingnya. Enggak ada orang yang enggak mau saking enaknya itu. Yang namanya hanid, wajah bi'ijn hanid. Kemudian disampaikan, tapi kok enggak doyan. Langsung curiga Nabi Ibrahim, loh manusia kok enggak doyan hanid. Ini bukan manusia, ini berarti ini malaikat, ini enggak mau makan. Malaikat bukan makanannya bukan daging, malaikat itu enggak makan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim takut, wah malaikat datang mesti ini mau membawa apa. Malaikat mengatakan, jangan takut, kami ini diutus untuk kaumnya Nabi Lut oleh Allah untuk menghancurkan mereka. Ceritakan seperti itu. Tapi malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim dikasih anak oleh Allah, akan dikasih anak, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Itu lepas itu mampir di situ, terus pergi ke tempatnya kaum Lot. Terus para malaikat ini bertamu di rumahnya Nabi Lot. Setelah bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim, bertamu ke rumahnya Nabi Lot. Karena para malaikat ini mempunyai mereka menampakkan diri sebagai seorang manusia yang ganteng-ganteng begitu. Para malaikat nampakkan diri seperti manusia yang ganteng-ganteng. Maka kaum Lot ini enggak sabar, keroyokan itu pengen ngambil, ada itu pemuda ganteng-ganteng di rumahnya Lot ini, itu keroyokan. Astagfirullahaladzim, ngedian LGBT kan. Awalnya LGBT ya ini. Maka akhirnya Nabi Ibrahim Nabi Lut saking susahnya itu. Itulah anak-anak wanita saya itu loh. Kalau kepengen nikah, wong laki-laki kok dinikah, ora butuh katanya, kata mereka itu. Astagfirullah. Makanya orang edan itu orang edan. Maka Nabi Lut mengatakan, seumpama aku punya rumah yang kuat bisa melindungi tamu-tamuku, malu hari ini aku pada tamu-tamuku. Ini kaumku edan kabeh. Tapi tahu-tahu tamu-tamunya mengatakan, Nabi Lut enggak usah khawatir. Kami ini adalah al-guju yang dikirim oleh Allah untuk membasmi kaummu. Nah, loh, kami ini para malaikat. Kamu loh malahan segera saja nanti bawa keluargamu keluar. Begitu kamu keluar, kami ludeskan semua kaummu, ya, menghancurkan semuanya. Betul, keluar kecuali istrimu. Karena istrimu itu kurang ajar juga. Makanya istrimu juga akan kami hancurkan bersama kaummu. Nah, betul, Nabi Lut faham, wah ini sudah hukuman mati ini untuk kaum ini. Dihancurkanlah buminya, dibialik sampai dihancur. Ini ceritanya seperti itu. Nabi Lut dan keluarga selamat kecuali istri, semua kaumnya dihancurkan oleh Allah. Ini orang-orang LGBT memang harus dihancurkan. Jadi penyakit. Adkhalnahu, dan kami masukkan Nabi Lut fi rahmati, dalam rahmat kami. Innahu minas salihin, sungguhnya beliau ini termasuk orang-orang yang saleh. Wa Nuhan, dan sebutlah Nabi Nuh, dan ceritakanlah Nabi Nuh. Wa idna, dikala Nabi Nuh memanggil kaumnya supaya ta'ala qawmi
Itu ada ketika Nabi Nuh memanggil Tuhannya untuk menghancurkan kaumnya. Min qablu, sebelum datangnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu ada Nabi lagi, tapi sudah ribuan tahun sebelumnya itu. Itu namanya Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh ini juga diutus oleh Allah ketika umat itu sudah rusak, diutus untuk berdakwah. Itu termasuk sunnahnya Gusti Allah, kalau umat itu rusak nanti dikirim orang yang untuk mendakwahkan agama, dikirim orang untuk mendakwah, terus begitu. Pasti ada orang-orang yang akan mendakwahkan agama. Kalau zaman itu rusak, mesti akan jadi orang agama lagi, dakwah lagi. Orang mulai menjauh dari agama, akan datang lagi orang mengembalikan kepada agama. Orang jauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi, maka akan datang orang-orang nanti dikirim oleh Allah, digerakkan untuk mengembalikan mereka kepada sunnah-sunnah baginda Nabi. Ya begitu, itu sudah menjadi sunnahnya Allah. Nah sekarang sudah enggak ada Nabi, yang dikirim ya da'i-da'i. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendakwahkan agama, mengembalikan umat ini kepada kehidupan zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya baginda Nabi juga begitu, mengajak orang-orang Bani Ismail, yaitu orang-orang Quraisy itu dan orang-orang Mekah, supaya mereka kembali yaitu kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Nah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, kepada agama Hanif, itu agama Nabi Ibrahim, agama Islam ini. Dia mengajak seperti itu. Ya Allah. Fastajabna, maka kami ijabahi doanya Nabi. Fastajabna, maka kami ijabahi lahu, kepada Nabi Nuh. Wanajjainahu, maka apa doanya Nabi Nuh? Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di dunia ini, hancurkan semuanya. Kalau engkau sisakan, nanti mereka akan melahirkan anak-anak yang nuwakal kafir lagi juga. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Hancurkan orang kafir semuanya. Kalau engkau biarkan masih ada lagi, malah ngejak kafir juga nanti malahan. Nanti kalau punya anak-anaknya kafir juga ini. Hancurkan saja. Hancurkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, akhirnya sudah tidak ada manusia di dunia ini kecuali hanya keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Adapun keturunan orang-orang iman yang bersama Nabi Nuh itu sudah tidak sambung lagi. Mereka habis, enggak ada. Tinggal keturunan Nabi Nuh saja. Fastajabna, maka kami ijabai lahu, doanya Nabi Nuh. Wanajjainahu, dan kami selamatkan Nabi Nuh wa ahlahu, dan keluarganya di kapal. Minal karbil azim, dari kesusahan yang besar, yaitu tenggelam. Wa nasarnahu, dan kami bantu Nabi Nuh, kami tolong Nabi Nuh. Minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dari kaum yaitu orang-orang yang membohongkan ayat-ayat kami. Mereka usaha untuk menyakiti Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Justru mereka lah yang dihabisi oleh Allah. Innahum, sungguhnya kaumnya Nabi Nuh, kanu, adanya kaum Nabi Nuh, kaum sau'in, adalah kaum yang buruk perilakunya. Fa aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka ajmain, semuanya. Masya Allah. Jadi hasil dakwah, makanya orang hanya cukup dakwah ini. Dakwah itu sudah menyelesaikan semua masalah. Musuh-musuh hancur dengan dakwah. Jangan dikira dakwah, apa ini kok dakwah itu harus ini kudu ngene. Nah, kudu harus bawa pedang. Enggak. Dakwah itu cukup
cukup juga untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Nabi Nuh dihancurkan dengan dakwah. Musuh-musuh Nabi Musa dihancurkan dengan dakwahnya Nabi Musa. Itu doa, itu Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Hancurkan Fir'aun beserta hartanya, buntuh hatinya sehingga tidak beriman, sehingga mereka ini hanya akan faham ketika mereka ini sudah melihat azab. Nah, betul, Masya Allah, dihancurkan oleh Allah. Tapi syaratnya ini orang itu, doa-doa itu akan makbul kalau perintah-perintah Allah itu diamalkan. Tapi kalau orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dakwah, doa-doa tidak dikabulkan, bahkan yang datang itu adalah siksa Allah. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyursila 'alaikum 'adzaban min 'indihi fatad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, atau kalau tidak Allah akan turunkan azab dari beliau, dari Allah. Allah akan turun azab kepada kalian, sehingga kalian berdoa kepada Allah minta perlindungan, doa kalian tidak diijabahi oleh Allah. Itu seperti itu. Sudah seperti itu. Berarti penyelamat umat ini yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang menjadikan doa-doa makbul seperti doanya Nabi Musa, doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Soleh, doanya Nabi Dawud, doanya Nabi Hud, semuanya itu adalah dari dakwah. Semua dari dakwah. Nabi Yusuf alaihissalam itu, beliau itu pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pimpinan Mesir, ya. Maka beliau ini dijadikan dulu sebagai dai walaupun beliau itu di dalam penjara. Begitu dakwah terus di penjara, dikeluarkan dari penjara jadi raja, jadi pimpinan Mesir, perdana menteri. Nah, kayak begitu loh. Nanti dakwah itu mendapat kemuliaan. Allah pengen memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi dijadikan dulu sebagai seorang nabi, seorang rasul, dakwah di Mekah, menderita demi dakwah. Kemudian akhirnya dimuliakan ketika sudah di Madinah. Nah, dikasih oleh Allah kunci-kunci godang bumi. Jadi gitu. Kok dakwah ditinggalkan gak bagian apa-apa. Dakwah ditinggalkan gak kebagian apa-apa. Tapi dakwah diamalkan, maka apa-apa akan dikasihkan oleh Allah kepada kita. Nah, dakwah itu dijaga. Di sini berdakwah, di rumah juga dakwah. Nanti ketika pulang sampai rumah, ya jangan tinggalkan dakwah. Terus amar ma'ruf nahi mungkar. Rumah-rumah semuanya didakwahi. Di kampung juga berdakwah, di halaqah didakwah. Jangan henti-hentinya beramar ma'ruf nahi mungkar. Asas amar ma'ruf. Tidak ada orang itu yang beriman ini kalau nggak ada dai. Nggak ada orang yang namanya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nggak ada. Sahabat itu nggak ada. Nggak ada wali-wali itu nggak ada kalau nggak ada seorang dai. Karena nggak ada orang itu yang iman itu kalau nggak ada dai, nggak ada dai yang iman. Itu sudah sunnahnya Allah. Begitu ada dai, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, muncullah orang-orang yang beriman, muncullah ahli-ahli ibadah, muncullah ahli-ahli ilmu. Nah, begitu ada orang yang berdakwah, ada dai mendakwahkan agama, nanti akan muncul raja-raja yang bijak, yang adil. Orang-orang yang hebat, itu semuanya itu adalah dari hasil daripada perjuangan agama, dakwah agama. Asas itu, dakwah itu asas. Roh daripada semua amal itu adalah dakwah. Makanya kalau dakwah itu sudah mulai ditinggalkan, seperti pohon yang tidak dikasih air, gak ada makanannya. Kalau pohon itu makanannya air,
Nah, dan juga maka apa? Kalau nggak ada air lama kelamaan keropos mati. Udah nggak bisa lagi, mati. Suatu masjid tidak ada dakwahnya, nggak usah diadzani, nggak usah ada ajakan sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah. Mati masjid, nggak ada yang sholat di dalam masjid itu nanti. Ya seperti itu. Satu keluarga kalau ada perbuatan kemaksiatan dalam keluarga itu, semuanya diam, tidak ada yang berdakwah, tidak ada amar ma'ruf mungkar, maka keluarga itu langsung hancur di preman semuanya. Ya, seperti itu hancur. Nah, jadi semua amal itu kalau tidak diajak orang itu nggak akan ada amal. Orang sholat diajak sholat, orang zakat diajak zakat, orang berjuang keluar fisabilillah juga diajak untuk didakwahi biar mau keluar fisabilillah. Makanya kamu lihat perintah-perintah Allah, infiru khifafan wa thiqala, mengajak supaya berangkat. Hakimis sholat, mengajak untuk sholat. Ya kan begitu. Gitu. Semua kalau nggak ada ajakan, nggak ada perintah, nggak ada suruh menyuruh, itu hancur semua amalan itu. Makanya kalau sudah suatu kaum di situ itu tidak ada menyuruh kebaikan dan tidak mencegah keburukan, sebentar saja kaum itu akan hancur. Sudah hancur semuanya. Seluruh kemaksiatan akan ditimbul di situ itu dan kehancuran akan segera saja datang. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتغفرج به القراء تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بجد كل مألوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفرج به القراء وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفرج بالقراء تقضى بالحوادث تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على سيدنا يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا منان يا
منان يا لطيف 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 يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر